Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kembali lagi kita ke dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dengan materi ketentuan pembukuan dan pencatatan menurut perpajakan. Kita mulai dari slide yang pertama yaitu definisi atau pengertian. Jadi ada dua definisi di sini, ada pencatatan, ada pembukuan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Sementara berdasarkan Undang-Undang KUP Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan. Sehingga ada konsep yang berbeda antara pencatatan dan pembukuan dalam perpajakan. Pencatatan adalah suatu cara yang dilakukan untuk menghasilkan dasar pengenaan pajak, sementara pembukuan adalah cara yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan. Ada berupa neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Nah, kita lihat dari segi wajib pajak. Wajib pajak sendiri terbagi atas 3. Yang pertama adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, wajib pajak ini memiliki peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Sehingga wajib pajak tersebut wajib melakukan pencatatan serta pembukuan. Sementara wajib pajak yang lain, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sesuai undang-undang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan pajak neto. Sehingga wajib pajak ini wajib melakukan pencatatan. Terakhir adalah orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, orang ini walaupun dia tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas tetap wajib melakukan pencatatan. Kita masuk ke syarat-syarat pencatatan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK titik 03 2017. Yang pertama, pencatatan diselenggarakan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Jadi kalau memang usahanya di bidang jasa konstruksi, maka sebaiknya dilakukanlah konsep pencatatan menggunakan pengakuan pendapatan konstruksi. Jika terjadi manufaktur, maka dilakukanlah konsep pencatatan sesuai dengan konsep manufaktur. Yang kedua, pencatatan diselenggarakan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah disusun dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah pencatatan terdiri atas kumpulan data teratur tentang peredaran atau penghasilan bruto untuk menghitung jumlah pajak terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan yang dikenakan pajak bersifat final. Yang keempat, pencatatan diselenggarakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kelima, pencatatan diselenggarakan dalam 1 tahun secara kronologis. Yang keenam, wajib disimpan selama 10 tahun. Jadi, bukti-bukti yang terkait dengan pencatatan perpajakan itu wajib disimpan dalam kurun waktu 10 tahun untuk menghindari hal-hal yang kurang diinginkan di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk syarat pembukuan yang sebelumnya pencatatan, sekarang pembukuan. Pembukuan diselenggarakan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya. Ini sama dengan pencatatan yang sebelumnya. Kemudian pembukuan diselenggarakan menggunakan prinsip taat asas dengan stelsel akrual dan stelsel kas. Wajib disimpan 10 tahun. Kemudian pembukuan diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin dengan mata uang rupiah. Perubahan pembukuan harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi misalnya tiba-tiba ada angka yang berubah, biasanya itu adalah laba ditahan, itu harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian pembukuan diselenggarakan sekurang-kurangnya terdiri atas harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.
Pendapatan dan beban yang diakui dan dicatat. Nah ini, ada konsep pendapatan, ada konsep beban. Pendapatan biasa diakui dengan menggunakan konsep stelsel akrual. Dalam SAK, hanya stelsel akrual yang dapat digunakan untuk mengetahui pendapatan dan biaya. Sementara stelsel kas yang diperbolehkan dalam pembukuan sesuai dengan ketentuan pajak, bukan stelsel kas murni, tapi stelsel kas campuran. Jadi ketika ada pendapatan, kita jual barang, kita boleh mengakui sebagai pendapatan, itu namanya stelsel akrual, tanpa kita menerima uang kas terlebih dahulu. Biasanya kita mencatatnya disebut dengan piutang. Tapi ada juga sistem yang dia baru boleh mengakui sebagai pendapatan ketika dia sudah menerima uang. Jadi dia tidak mengakui adanya piutang dalam laporan keuangannya. Nah, untuk pendapatan dan beban yang diakui dalam perpajakan itu hanya menggunakan stelsel campuran, yaitu gabungan antara akrual dan kas, bukan stelsel kas murni, sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Peraturan Perpajakan. Kemudian konsep dasar pembukuan. Yang A, pengukuran dalam mata uang asing. Kemudian ada kesatuan akuntansi, kesinambungan, nilai historis, periode akuntansi, taat asas, materialitas, konservatisme, dan realisasi. Konsep-konsep ini sebenarnya hampir sama dengan konsep-konsep yang kita bahas di dalam pertemuan pertama. Sanksi administrasi. Jadi ketika katakanlah seorang wajib pajak tidak membuat pembukuan maupun pencatatan, maka akan ada sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang KUP. Yang pertama, 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun. Itu besarnya tagihan yang akan diberikan kepada si wajib pajak. Yang kedua, 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang store dan dipungut atau dipotong, tapi tidak atau kurang di store. Jadi kalau pajaknya tidak dibayar, maka dendanya akan mencapai 100%. 100% dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Jadi kalau perusahaan tersebut tidak bayar PPN, tidak bayar PPBM, maka PPNBM, maka nilai dendanya atau sanksi administrasinya sebesar 100% dari tarif pajaknya. Kemudian sanksi pidana. Sanksi pidana itu biasanya terjadi yang pertama adalah kalau wajib pajak tidak dapat memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Yang kedua, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Semoga kedepannya ada sedikit tambahan ilmu. Nanti untuk pertanyaan bisa kita lakukan di sesi forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.